panas, dan panasnya itu makin lama makin panas. Nah, waktu pasien merasa demikian, itu harusnya pasien langsung memberikan memencet tombol itu, tombol untuk memanggil operator. Nah, waktu itu harus dihentikan untuk sekuennya, Bu. Jadi untuk luka bakarnya itu memang langsung ketahuan gitu ya Pak pada saat itu juga? Ya, pada saat pemeriksaan pasien akan merasakan panas ya di daerah tersebut. Nah, itu yang kalau pasien sudah merasakan panas, nggak nyaman di daerah tersebut, itu harus menekan tombol tombol pemanggil operator. Nah, kemudian operator harus menghentikan sekuen dan memeriksa pasiennya. Berarti itu sebenarnya untuk luka bakar, jadi kan dia langsung ketahuan gitu ya Pak, bukan maksudnya nanti dia timbulnya beberapa hari kemudian atau misalnya dalam enggak, baru ketahuan. Langsung Pak, pada saat itu mereka akan gitu. Ya. Jadi pada saat itu pasien akan merasakan panas, dan panasnya tidak langsung panas sekali, tapi bertahap biasanya, Bu. Pasien hanya pas awal itu keluhannya hanya panas di sekitar daerah yang akan luka bakar itu berarti ya Pak ya? Belum langsung kelihatan lukanya gitu. Ya, pasien akan merasakan di situ, pasien akan merasakan panas di daerah yang ada tato misalnya, pasien akan merasakan panas. Nah, waktu pasien merasakan panas itu, pasien harus segera menekan tombol untuk memanggil operator. Baik, makasih ya Pak jawabannya. Nah, tapi yang luka bakar yang diakibatkan oleh sablon yang ada di selimut atau spray atau kain yang ada di MRI, itu kan tidak langsung menempel di kulit pasien ya. Nah, itu bisa terjadi seketika. Jadi kalau ada baju pasien, ada sablonnya, di situ ada sablon tulisan rumah sakitnya, dan ternyata tinta sablon itu mengandung logam. Nah, itu bisa terbakar seketika, Mbak. Oh, jadi ada bahan tertentu gitu yang bisa menyebabkan lukanya langsung kelihatan pada saat itu juga ya, Pak? Bukan luka, tapi misalnya pasien menggunakan baju pasien ya. Misalnya pasien waktu MRI itu mereka mengganti baju ya, dan di baju itu ternyata ada tulisan, ada sablon rumah sakit apa gitu, rumah sakit Gatot Subroto misalnya. Nah, ternyata sablon itu tintanya itu mengandung logam. Nah, pada saat masuk ke MRI itu kalau kita berikan medan magnet yang besar atau RF yang besar, itu bisa langsung seketika terbakar, Pak. Jadi bisa ditentukan pengaruh dari jenis penghantar panasnya seperti logam atau sejenisnya gitu ya Pak ya? Ya, jadi kalau tinta, bahan. Ya, kalau tinta untuk membuat tulisan di kain itu mengandung logam, itu yang bahaya, itu bisa timbul kebakaran seketika. Oke, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan. Untuk program regulernya mana nih? Dari program reguler? Halo? Dari program reguler? Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan dari program reguler? Malam, Pak. Ya. Saya dengan Dedi. Saya aja mau tanya aja, Pak. Ya, silakan. Pada yang beberapa kali saya alami ya, Pak.
beberapa kali pasien dengan berat badan yang kita masukkan sesuai, misalkan berat badan 60, lalu kita lakukan pemeriksaan di MRI baik 1,5 atau di 3 Tesla, kadang-kadang pasien berkeringat banyak tuh Pak. Gimana Pak? Gini Pak, saya suka lakukan pemeriksaan di MRI 1,5 atau di 3 Tesla ya Pak. Ya. Lalu biasanya kan untuk input berat badan kan harus ya Pak untuk pada pemeriksaan MRI. Ya betul. Ya. Nah, ada beberapa kali ya saya masukkan berat badan sesuai gitu, baik teman pun sama sesuai berat badannya dimasukkan sesuai berat badan pasien. Ya. Tapi kenapa pada kasus tertentu pasien tuh sampai kayak orang berkeringat hebat gitu Pak, kayak yang ya mungkin apakah karena efek medan magnetnya ini jadi berkeringat gitu Pak, sampai mandi keringat aja gitu Pak. Itu kenapa ya Pak? Ya, itu wajar Pak, biasa. Jadi kalau pasien diperiksa dengan MRI kan pasti pasien akan menerima paparan ya. Jadi pasien akan menerima, tubuh pasien itu akan menerima paparan gelombang elektromagnetik. Nah, paparan gelombang elektromagnetik inilah yang akan meningkatkan suhu pasien. Ya, jadi itu kalau sampai pasien berkeringat itu wajar ya, karena pasien itu menerima paparan gelombang elektromagnetik yang mengakibatkan suhu pasien itu meningkat. Dan itu pasien akan berkeringat di situ. Tapi pada kasus tertentu enggak juga tuh Pak, kadang-kadang jadi enggak selalu gitu Pak. Ya, itu enggak selalu, adalah tergantung dari jenis sekuen yang dipakai, dan kemudian juga tergantung dari tubuh pasien itu sendiri ya, metabolisme dari tubuh pasien itu sendiri. Kalau metabolisme tubuh pasiennya bagus, sirkulasinya bagus, itu sirkulasi darah itu bisa menetral panas yang timbul ya. Tapi kalau pasien metabolismenya mungkin ada masalah, ya itu bisa jadi sangat berkeringat ya pasien. Iya sih. Nah, maka dari itu di MRI biasanya di lorongnya itu ada fasilitas untuk menjalankan fan, ada kipas di situ untuk mensirkulasi udara di dalam bornya itu, di bor magnet ya. Ya, nah itu mungkin harus diaktifkan ya Pak. Dan kalau nggak salah itu kan bisa di setel ya besar kecil ya, besarnya ya, besar kecil fan-nya tersebut. Itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya karena kadang-kadang heran juga sih, kita masukkan terutama sering pada kasus MRI servikal, kadang-kadang lumbal, padahal berat badan sesuai yang kita sesuai gitu ya, kita masukkan berat badan pasien kan. Kalau lebih, pernah kita coba lebih, pasien nggak apa-apa, nggak sampai berkeringat hebat. Ya. Tapi kita sesuai, kadang-kadang ya memang agak bingung juga loh, kok bisa terjadi. Ya, dalam beberapa kasus memang terjadi, dan cukup sering juga sih pasien tiba-tiba berkeringat ya sampai basah ya bajunya. Mandi keringat. Ya, mandi keringat itu gara-gara ini karena pemeriksaan MRI itu. Itu wajar ya, karena pasien itu menerima paparan dari radiasi gelombang elektromagnetik. Oh, iya Pak. Pak, satu lagi boleh? Ya, silakan Pak. Kalau ini Pak, kalau pada kasus terjadi misalkan tabung oksigen misalkan nempel di medan magnet ya Pak. Iya. Sebetulnya diizinkan tidak pihak rumah sakit melepas dengan sendiri Pak. Misalkan kan secara alurnya kan tidak boleh ya Pak, karena dia harus menurunkan kekuatan medan magnetnya itu ya Pak. Ya, betul Pak. Tapi kalau misalkan ini ya ini namanya biar ngurangin kos biaya, misalkan suatu rumah sakit itu diizinkan nggak sebetulnya Pak melepas sendiri, misalkan dia misalkan dayanya 2 ton ditarik misalkan sama katrol 3 ton, itu diizinkan Pak atau bagaimana tuh Pak? Saya tidak mengizinkan Pak, karena itu sangat bahaya sekali, dan menarik
tangki oksigen ya atau tabung atau benda besi yang menempel di MRI itu dengan kondisi MRI menyala itu tidak dimungkinkan sih Pak gitu, dan itu bahaya sekali. Kalau nanti pas menarik kemudian katrolnya nggak kuat lepas, itu nanti akan seperti rudal dan itu bahaya, bisa menghantam orang yang ada di situ dan bahkan juga bisa merusak MRI-nya. Jadi sangat tidak disarankan ya Pak untuk melepas sendiri. Jadi harus dipanggil engineer-nya, kemudian engineer nanti akan mematikan medan magnet sesuai dengan prosedur yang ada, dan nanti setelah medan magnet mati baru itu logam bisa dilepas Pak. Dilepas. Iya deh Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini saya sudah coba menggunakan Google yang lain, komputer yang lain, tapi saya kok nggak bisa ngerekam juga ya. Mungkin ada yang tahu cara merekam Google Meeting ini? Saya nggak pernah rekam ini soalnya di Google Meeting ini. Ya saya nggak bisa dapat tombol rekamnya. Coba kalau pakai Windows plus R bisa nggak Pak? Soalnya kalau plus R. Windows saya tekan kemudian R ya? Iya. Oh nggak ada service MSC itu. Kalau di laptop saya biasanya Windows plus R gitu. Windows, tombol Windows itu ya, yang ada kotak 4 itu ya? Iya Pak. Oh nggak bisa. Nggak bisa saya. Ya oke, kalau nggak bisa ya sudah. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Untuk malam ini saya akan share screen sebentar. Windows-nya saya pindah dulu. Ya, sebentar saya share screen. Enter screen. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat screen saya? Bisa, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita akan bahas mengenai dasar-dasar fisika untuk MRI. Oh, ini perkenalan ya. Ini mungkin yang belum catat ya. Ini nama saya. Saya sebagai Project Manager di PT Siemens Healthiness Indonesia. Dan ini kontak saya. Sorry, ini telepon sudah nggak berlaku semua ya. Ini sudah tidak ada. PT Siemens Healthiness. Healthiness Indonesia. Ya. Oke. Ya, ini dicatat kontak number saya ya, silakan bisa WhatsApp melalui nomor handphone ini ya, atau email. Ini adalah email kantor saya, daniel.kartawiguna@siemens-healthiness.com.
Oke, kita akan masuk ke dasar-dasar fisika MRI. Ini kemarin masalah vektor ya, saya sudah bahas. Kemudian yang berikut adalah transformasi Fourier, ya kita udah bahas juga. Jadi transformasi Fourier itu gunanya adalah untuk menguraikan suatu bentuk gelombang elektromagnetik ya menjadi frekuensi dasar yang menyusun gelombang tersebut. Ya. Jadi analoginya adalah seperti prisma ya, prisma pada yang kita gunakan untuk menguraikan suatu cahaya putih menjadi cahaya berwarna-warni ya atau pelangi ya. Nah, ini analoginya adalah sama seperti dengan Fourier transform. Nah, kemudian untuk Fourier transform yang digunakan di MRI itu kita menggunakan metode yang disebut dengan fast Fourier transform, di mana Fourier transform ini akan dilakukan oleh komputer ya. Jadi komputer yang akan menghitung yang akan melakukan Fourier transform ini untuk menguraikan sinyal MRI yang diterima oleh tubuh manusia ya ke dalam komponen-komponen sinyal pendukungnya. Ya. Nah, setiap sinyal yang diterima dari tubuh manusia itu akan diuraikan menjadi beberapa frekuensi dan juga fasenya. Ya. Jadi dengan menggunakan Fourier transform ini ya kita bisa menguraikan satu sinyal ke beberapa sinyal yang membangun sinyal tersebut dengan frekuensi yang berbeda-beda dan juga dengan fase atau sudut fasa yang berbeda-beda. Saya tanya mungkin Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan fasa? Sinyal itu mempunyai fasa, maksudnya apa? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Ya, ini misalnya garis X ya, dan ini sumbu Y-nya. Ini garis X-nya. Nah, kemudian ini ada satu sinyal sinus ya. Nah, menurut Bapak Ibu ini sinyal ini fasenya berapa? Sudut fasenya berapa? Ini di sini fasenya 0, sorry. Di sini 0, di sini ini 0 ya. Ini 0, di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini 360 derajat. Oke, mungkin ada yang bisa bantu saya menjawab. Kalau saya punya gelombang seperti ini, gelombang sinus satu periode seperti ini, itu sudut fasenya berapa ya? 180. Kalau sudut fasenya 180, itu bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Ya. 0, ini 180, ini 360. Jadi kalau sudut fasenya itu 180, ya, jadi gelombangnya mulainya adalah dari sini, nih, ya. Jadi kalau ini sudutnya 180, gelombangnya akan mulai dari yang lengkung bawah. 90, Pak. Kalau 90, ini akan mulainya adalah dari titik 90 ini. Jadi gelombangnya bentuknya akan seperti ini. Ini adalah sudut fase adalah 90 derajat. Kalau ini jadi sudut fasenya berapa, Bapak Ibu sekalian? 0. Ya, 0 ya. Jadi ini adalah sudut fasenya dan 0 derajat ya. Karena memulainya dari 0 di sini ya. Sorry. Ya, ini mulainya dari 0 di sini ya, dari 0 ini berarti sudut fasenya adalah 0 derajat. Tapi kalau kita punya gelombang mulainya dari sini ya, dari puncaknya dulu, ini pada 0, ini adalah puncaknya.
ini berarti sudut fasenya adalah 90 derajat. Nah, kalau gelombangnya mulainya dari 0 tidak ke atas tapi ke bawah, ya berarti adalah sudut fasenya adalah 180 derajat. Ya, itu yang dimaksud dengan sudut fase dari gelombang. Ya. Dan nanti setiap frekuensi di dalam MRI itu akan diuraikan menjadi frekuensi dan fase. Ya. Jadi akan diuraikan menjadi frekuensi yang terdiri dari amplitudo dan fase. Ya, fase itu adalah menunjukkan permulaan gelombangnya itu mulainya di mana. Ya. Kalau mulainya dari sini, ya berarti adalah sudut fasenya ada 0 di sini. Tapi kalau mulainya dari tengah-tengah di sini, ya misalnya saya punya gelombang, kemudian mulainya dari sini. Nah, berarti ini di tengah-tengah, ini mungkin adalah sudut fasenya adalah, sudut fasenya itu adalah 45 derajat. Ya. Karena mulainya dari sini. Ini langsung naik ke atas, ini langsung naik ke atas, kemudian baru turun ke bawah. Jadi ini bisa sudut fasenya adalah 45 derajat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya, kalau sudut fasenya 360 ya sama aja kembali lagi ke sudut fase 0. Iya. Ya, betul, Pak. Ya, itu tadi amplitudo dan fasa ya, frekuensi amplitudo dan fasa. Ya, kemudian ada satu fungsi atau bentuk gelombang yang sangat penting dalam MRI adalah gelombang sinc ya. Gelombang sinc itu adalah ini ya. Ini adalah yang disebut dengan gelombang sinc ya, atau sinc function ini. Ya. Ini adalah gelombang sinc, ini yang sangat penting di MRI ya, karena gelombang radio di dalam MRI ini akan dipancarkan dalam bentuk gelombang sinc ini ya. Jadi gelombang yang akan dipancarkan oleh MRI ini adalah ini yang dipancarkan TX yang ditransmisikan oleh MRI, bentuknya adalah seperti ini, gelombang sinc. Ya. Dan ini nanti akan kalau di fast Fourier transform itu menjadi bentuk gelombang seperti ini, di mana ini adalah frekuensinya di bawah di sini ya. Ada frekuensi dan ini tingginya adalah amplitudonya. Nah, frekuensi di tengah di sini adalah frekuensi resonansinya ya. Frekuensi di tengah sini adalah frekuensi resonansinya, tergantung dari kuat medan MRI-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini bentuk gelombang yang dipancarkan oleh MRI ya, di mana yang putih ini atau kita sebut sebagai envelope-nya itu adalah bentuknya sinc ya. Kemudian di tengah gelombang sinc ini, di tengahnya di sini ini adalah gelombang RF-nya ya. Ini adalah gelombang frekuensi radionya yang merah ini ya. Nah, ini berarti adalah gelombang RF yang dimodulasi dengan gelombang sinc. Ini adalah gelombang RF, ya gelombang radiofrekuensi yang dimodulasi dengan gelombang sinc. Ya. Nah, ini adalah sinyal yang dipancarkan oleh MRI ke tubuh manusia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kemarin kita sudah membahas juga ya. Gelombang elektromagnetik itu terdiri dari dua getaran, yaitu gelombang getaran medan magnet dan medan listrik. Yang jadi pertanyaan adalah yang bisa menginduksi ya tegangan listrik pada koil itu adalah getaran medan magnet atau getaran medan listrik. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu jawab. Medan magnet. Ya, betul. Jadi,
gelombang elektromagnetik itu terdiri dari dua buah getaran, yaitu getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Ya. Nah, medan yang bisa menginduksi tegangan atau sinyal listrik pada koil itu adalah getaran medan magnetnya. Ya. Nah, syarat agar timbul suatu sinyal di dalam koil itu arah getaran medan magnetnya harus sejajar atau harus tegak lurus dengan koil. Tegak lurus. Ya, betul. Ya, jadi getaran medan magnet dari gelombang elektromagnetik tersebut itu harus tegak lurus dengan polaritas dari koilnya. Ya. Nah, ini baru bisa menghasilkan sinyal MRI. Jadi kesimpulannya, bila bapak-bapak dan ibu-ibu memasang koil MRI itu harus memperhatikan arahnya, tidak bisa dipasang sembarangan, karena kalau tadi getaran dari medan magnetnya itu tidak tegak lurus atau sejajar dengan koil, maka tidak akan ada sinyal yang dibangkitkan oleh koil. Nah, ini hukum fisika yang mendasari adalah hukum induksi Faraday. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke fisika MRI lebih lanjut ya. Kita akan bahas proton. Apakah ada pertanyaan? Maaf Pak, mau izin bertanya untuk yang tadi gelombang magnet terakhir Pak. Ya. Yang bersangkutan dengan koil gitu Pak. Ya. Kadang-kadang kan kita kan melakukan pemeriksaan MRI itu Pak ya. Terus tidak ada sinyal yang ditangkap dari koil atau dari mesinnya Pak. Itu kenapa ya Pak? Biasanya kegagalannya di mana ya Pak ya, gelombangnya yang tidak ada itu Pak? Oke, jadi Bapak melakukan pemeriksaan MRI tapi tidak ada sinyal yang ditangkap di koil. Itu ya, banyak faktor yang akan mempengaruhi ya. Pertama mungkin ya koilnya itu tidak terhubung dengan baik, ya itu bisa. Ya. Kedua yang tadi arahnya koil tidak sesuai, ya sehingga tadi polaritasnya ini gelombang dari getaran medan magnetnya tidak tegak lurus terhadap koil. Ya. Itu bisa ya. Mungkin yang berikutnya adalah frekuensi yang dipancarkan oleh MRI tidak di-tune dulu misalnya, tidak di-tuning dulu ya, sehingga frekuensinya itu beda dan tidak bisa membangkitkan gelombang listrik pada koil. Itu kira-kira beberapa faktor yang bisa menyebabkan tidak munculnya sinyal NMR di dalam MRI. Apakah saya menjawab pertanyaan Bapak? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke membahas mengenai fisika dari proton ya atau hidrogen, mungkin saya ada pertanyaan ya. Modalitas radiologi yang Bapak Ibu kenal itu apa saja Pak? Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa bantu jawab? Modalitas yang ada di radiologi ya, betul. terdiri dari CT scan, X-ray konvensional, USG. Ya, sebentar. Untuk CT scan, kemudian X-ray, ini kan menggunakan radiasinya adalah sinar X ya, betul ya? Oke. Ya. Kemudian tadi ada disebutkan adalah USG. Ya. Ini menggunakan radiasinya apa? Dia menggunakan gelombang suara, Pak. Gelombang suara ya. Oke. Kemudian apa lagi? MRI, Pak. Ya, 3 adalah MRI. Ini mengandalkan gelombang frekuensi. Ya, medan magnet dan gelombang radiofrekuensi ya, atau
frekuensi radio. Ya. Oke, ini adalah modalitas yang ada saat ini di radiologi ya. Tapi kalau kita lihat ke bidang pencitraan yang lainnya yang bisa digunakan di rumah sakit, ada apa yang di luar radiologi ini? Ada CAT-lab, Pak. Ya, kedokteran nuklir itu ya untuk kedokteran nuklir itu menggunakan radiasi ya. Itu sama aja radiasi kalau nggak salah menggunakan radiasi gamma ya, alfa atau beta ya. Itu kedokteran nuklir atau juga radiasi gamma ya, terutama sinar X ya. Oke. Nah, selain di kedokteran nuklir dan radiologi, alat-alat yang bisa menghasilkan gambar apa nih? Panoramik sama X-ray ya, itu masih di radiologi. Sekarang di luar radiologi ini. CAT lab masih menggunakan sinar X, itu masih masuk radiologi. Yang di luar fotografi, Pak. Ya, foto ya. HP yang Bapak Ibu pakai ya, fotografi ya. Ini untuk ngambil foto ya. Oke. Terus mungkin ada yang lainnya yang mungkin Bapak Ibu tahu? Teleskop? Ya, teleskop sama aja ya. Itu menggunakan fotografi ya. Mungkin yang beda, mungkin ada yang disebut dengan termografi ya. Termografi maksudnya apa? Dari kata Thermal, Pak, panas. Ya, jadi menggunakan energi panas ya. Atau inframerah ya. Oh, ini cahaya tampak. Cahaya tampak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ya, alat-alat modalitas untuk pencitraan medis ya, termasuk juga fotografi dipakai kan ya di kedokteran ya Bapak Ibu. Kemudian termografi juga dipakai juga di kedokteran ya untuk bidang-bidang tertentu ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ya, untuk menghasilkan gambar ya di untuk alat-alat ini kita perlukan apa ya Bapak Ibu sekalian? Untuk bisa menghasilkan gambar dari alat-alat ini kita memerlukan apa nih? Sinar X, gelombang suara, medan magnet, gelombang frekuensi radio, listrik, Pak. Ya, ini bentuk-bentuk apa ya? Cahaya tampak, energi panas, inframerah itu bentuk apa? Energi. Ya, bentuk energi ya. Jadi untuk menghasilkan citra ya dari alat-alat ini semua itu kita membentukkan satu bentuk energi ya. Nah, energi ini harus bisa berinteraksi dengan objek. Ya, jadi energi yang dipakai di sini harus bisa berinteraksi dengan objek ya. Nah, kemudian objek ini akan merubah intensitas atau bentuk energinya ya. Jadi energi ini harus bisa berinteraksi dengan objek ya. Kemudian objek ini akan mengubah intensitasnya. Ya, jadi kalau ini tubuh manusia di sini ya. Kemudian ini ada bentuk-bentuk alat diagnostik ya. Di sini kan akan memancarkan energi ya, di sini energi. Nah, energi yang dipancarkan ini harus berinteraksi dengan objek ya. Kemudian baru di sini ada detektor ya. Ini ada detektor dari energi ini. Dan nanti bayangan dari objek ini yang akan ditangkap di detektor ini untuk menjadi sebuah gambar. Jadi gambar di sini.
Ya, jadi prinsipnya untuk semua alat pencitraan medis itu harus pasti menggunakan energi, ya, dan energi itu harus dapat berinteraksi dengan objek, ya. Dan interaksi antara energi dan objek ini akan mengubah parameter dalam energi tersebut yang bisa dikonversi menjadi suatu bentuk gambar. Nah, sekarang kalau kita melakukan pencitraan dengan menggunakan sinar X, ya, dengan X-ray, CT scan segala macam dengan menggunakan sinar X. Nah, yang dikonversi menjadi gambar itu adalah besaran apa, ya? Besaran apa yang dikonversi oleh alat sinar X menjadi gambar? Besaran medan radiasi, Pak. Bisa diulang, Pak? Maaf. Besarnya radiasi, Pak. Ya, besarnya radiasi, ya, atau kita bisa sebutkan adalah intensitas radiasi, ya, betul ya Bapak Ibu? Intensitas radiasi. Nah, sekarang yang menentukan dari objek ini, ya, besaran apa dari objek ini yang menentukan intensitas radiasi? 99% panas, 1% sinar X. Sorry, bisa lebih keras? Kecil sekali suaranya. 99% panas, 1%-nya sinar X. Bukan itu. Jadi saya tanya sinar X. Faktor eksposi, Pak. Kenapa? Faktor eksposi bukan. Bukan. Ketebalan objek. Oke, ya, ketebalan objek. Nah, ketebalan objek itu mempengaruhi apa nih? Besaran apa dalam secara fisikanya itu besaran apa? Objek makin besar, maka besaran apa yang makin naik? Besaran listrik. Satu sekernya kita tambah. Sorry, bisa diulang? Besaran listrik atau kilovolt. Ya, itu besaran listrik kan energinya, ya, sumber energinya. Nah, sekarang dari objeknya, dari sisi objek, besaran apa yang menentukan pelemahan atau dari objeknya? Secondnya Kalau gray bisa nggak? Gray bukan, Gray kan satuan dari sinar X, ya. Ketebalan objek, Pak. Ya, ketebalan objek itu akan mempengaruhi besaran fisika apa? Penyerapan radiasi terhadap tubuh pasien tersebut, Pak. Tepat sekali, ya. Jadi yang digambarkan oleh modalitas dengan menggunakan sinar X adalah koefisien atenuasi objek terhadap energi sinar X. Jadi yang kita lihat bayangan yang dihasilkan di sini itu adalah besaran dari koefisien atenuasi dari objek di sini. Jadi kalau objek ini memiliki koefisien atenuasi atau perlemahan sinar X yang besar atau memiliki massa jenis atau densitas yang besar, maka sinar X yang akan diteruskan akan sangat kecil dan gambarnya akan menjadi putih, ya. Benar ya Bapak Ibu, ya. Tapi kalau objek tersebut memiliki koefisien atenuasi yang rendah, di mana sinar X itu sebagian besar akan diteruskan, maka akan menimbulkan suatu bayangan yang hitam. Betul ya? Ya, jadi kalau kita menggunakan sinar X, ya, berarti yang akan digambarkan, gambar yang dihasilkan ini adalah distribusi dari koefisien atenuasi dari objek. Ya, jadi kalau kita menggunakan pencitraan dengan menggunakan sinar X, ya, gambar yang kita dapatkan itu adalah hasil dari distribusi koefisien atenuasi dari suatu objek. Itu adalah kalau kita menggunakan sinar X. Oke. Nah, berikutnya pertanyaan yang sama saya juga tanyakan untuk USG. Ya, USG kan menghasilkan gelombang suara. Ya. Nah, gambar yang dihasilkan oleh USG itu hasil dari apa, ya?
dari dari besaran apa nih dari objeknya? Besaran pantulan Ya, gelombang betul. suara. Ya, jadi apa yang digambarkan oleh USG tersebut adalah nilai dari koefisien refleksi, ya, koefisien pantulan dari objek. Ya. Jadi waktu gelombang suara dipancarkan ke tubuh manusia, kemudian dipantulkan, nah koefisien pantulan itulah yang akan diubah menjadi gambar. Ya. Jadi kalau kita melihat gambar USG, itu berarti kita yang dilihat itu adalah koefisien pantulan organ atau objek terhadap gelombang suara atau gelombang ultrasonik dari yang dihasilkan oleh USG. Oke, sekarang pertanyaan kita yang ketiga nih, kalau MRI ya, itu yang kita lihat di gambar itu adalah besaran apa dari tubuh manusia? Besaran Frekuensi. radiofrekuensi yang diterima oleh transmitter. Ya, radiofrekuensi itu adalah merupakan energinya. Energinya adalah radiofrekuensi. Nah, tapi sekarang besarannya apa nih? Besaran fisikanya apa nih yang akan kita lihat sebagai gambar? Kalau tadi kan CT scan atau X-ray, energinya adalah sinar X ya. Nah, yang diubah menjadi gambar adalah koefisien atenuasi objek terhadap sinar X. Kemudian kalau USG, ya, bentuk energinya kan menggunakan gelombang suara. Ya. Nah, kemudian gambar yang dihasilkan tersebut adalah merupakan distribusi dari koefisien refleksi atau pantulan, ya, dari objek terhadap energi gelombang suara tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, kalau saya melihat gambar MRI, ya, MRI kan menggunakan energinya adalah medan magnet dan medan gelombang elektromagnetik ya. Nah, yang saya lihat di gambar MRI itu distribusi dari apa? Distribusi dari eksitasi proton yang ditangkap oleh yang diubah menjadi RF dan ditangkap. Ya, hampir betul ya. Jadi yang kita lihat di gambar MRI adalah densitas dari proton yang ada di objek. Jadi yang kita lihat di gambar MRI adalah densitas dari proton yang ada di objek. Jadi makin banyak objek itu banyak mengandung air atau lebih banyak mengandung proton, maka objek tersebut akan tampak lebih jelas. Tapi kalau objek tersebut tidak banyak mengandung proton, maka objek tersebut akan tidak terlihat. Ya. Jadi kalau kita melakukan suatu pemeriksaan MRI, ya, maka organ-organ lunak yang mengandung banyak air akan terlihat jelas. Karena apa? Karena yang digambarkan oleh MRI tersebut adalah konsentrasi atau populasi proton yang ada di dalam suatu organ. Nah, sedangkan kalau kita memeriksa tulang dengan MRI, kita menghasilkan gambar atau tidak? Menghasilkan, Pak. Tulang kita MRI hanya tulangnya saja, tidak ada jaringan lunaknya. Tulang kering ya, tulang yang sudah kering, Bapak lakukan tidak ada, MRI, kira-kira keluar. Tidak ada gambaran, Pak. Tidak ada. Ya, kalau kita tulang itu kan hanya mengandung kapur ya. Nah, kalau itu kita lakukan MRI dan tulang itu tulang yang kering tidak mengandung air, ya maka tidak akan menghasilkan gambar. Karena apa? Karena di dalam tulang tersebut tidak mengandung proton atau tidak mengandung zat hidrogen, unsur hidrogen. Ya, jadi sampai sini jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang digambarkan oleh MRI itu adalah populasi atau densitas dari kandungan proton atau kandungan atom hidrogen yang ada dalam objek. Jadi kalau objeknya tidak mengandung atom hidrogen atau tidak mengandung air, maka tidak bisa keluar gambar. Nah, kalau kita melihat
tulang di MRI, yang kita lihat sebenarnya apa? Yang kita lihat kan hanya jaringan lunak yang menempel pada tulang tersebut kan. Tapi di tulangnya sendiri tidak akan keluar apapun. Ya. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, di luar jaringan tulang, Pak. Betul. Ya, jadi kalau kita mau menggambarkan tulang dengan MRI, tulang itu dibungkus oleh otot, ya, baru bisa keluar gambar tulangnya. Karena yang digambarkan adalah ototnya yang menempel pada tulang tersebut. Ya. Tapi kalau kita punya tulang saja, tulang kering, kita lakukan MRI, ya tidak akan keluar gambar. Karena di situ hanya sedikit sekali mengandung atom hidrogen. Oke, jelas ya sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita lihat di gambar MRI adalah konsentrasi atau densitas dari proton yang ada di organ tubuh manusia. Ya, ini oke, kita skip. Kalau kedokteran nuklir mungkin sama ya, sama sinar X karena ini menggunakan radiasi gamma ya. Nah, kalau fotografi, kalau kita motret cekrek pakai misalnya kamera handphone, ya. Yang kita lihat itu apa di situ? Mungkin ini mirip dengan USG ya, tapi ini gelombangnya adalah cahaya tampak. Kalau kita memotret sesuatu, besaran apa yang kita lihat di dalam foto tersebut? Koefisien apa di sini? Koefisien apa yang kita lihat kalau kita melakukan pemotretan dengan kamera? Bukan cahaya, bukan. Cahaya. Koefisien? Cahaya. Cahaya tampak, Pak, foton. Pantulan ya. Pantulan sih ya. Pantulan cahaya ya. Kalau Bapak Ibu ruangannya digelapin kemudian motret, kelihatan nggak gambarnya? Enggak. Nggak ada, nggak akan kelihatan gambar karena nggak ada cahaya yang dipantulkan. Jadi apa yang kita lihat di foto itu adalah pantulan dari cahaya. Semakin benda semakin besar memantulkan cahaya, maka akan tampak terang. Ya, sedangkan benda yang sedikit memantulkan cahaya akan tampak gelap. Ya, oke, itu sekedar pengantar ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita akan tadi kan sudah kita sudah mendapatkan informasi bahwa sumber gambar di MRI adalah proton atau atom hidrogen. Nah, sekarang kita akan mempelajari ini. Sifat-sifat apa sih yang ada di atom hidrogen sehingga bisa menghasilkan gambar MRI. Ya, jadi atom hidrogen itu paling banyak terkandung adalah di dalam air, ya. Karena setiap air memiliki rumus molekul adalah H2O, ya, di mana air tersebut memiliki 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, atom hidrogen itu dalam ilmu kimia itu hanya mengandung 1 inti, ya, 1 inti atom yang disebut dengan proton dan 1 elektron. Ya. Nah, yang bisa menghasilkan sinyal NMR ya dari atom hidrogen adalah proton tersebut atau yang disebut dengan nukleus. Ya. Nukleus artinya adalah inti dari atom. Ya, ya jadi yang menghasilkan sinyal NMR itu adalah proton dari atom hidrogen. Ya. Atau inti dari atom hidrogen yang disebut dengan nukleus. Nah, sekarang kita melihat adalah nukleus tadi atau proton tersebut ya. Ya, kalau kita memiliki satu proton ya, proton itu muatannya positif atau negatif Bapak Ibu sekalian? Positif, Pak. Ya. Positif.
Jadi proton itu memiliki muatan adalah positif. Dan proton ini di dalam atom, menurut teori atom dia tidak diam, ya. Tapi proton ini di dalam atom itu dia bergerak, ya, berputar dengan sumbunya, ya. Dan gerakan proton tersebut, gerakan berputar dari proton tersebut itu disebut dengan spin, ya, disebut dengan spin dari proton. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan bahwa proton ini memiliki muatan positif, ya. Nah, kita mungkin mengingat lagi hukum fisika waktu SMP, ya. Kalau ada muatan listrik yang bergerak, akan menimbulkan apa ya Bapak Ibu sekalian? Kalau ada muatan positif yang bergerak, itu akan menimbulkan apa? Medan magnet. Ya, jadi muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan medan magnet. Ya. Jadi di sini kan proton memiliki muatan positif, ya. Proton di sini memiliki muatan positif, ya. Dan muatan positif ini berputar di sini, ya, berputar. Nah, karena muatan positif berputar, ya, kita bisa lihat aturan tangan kanan, ya, ini tangan kanan, ya, di mana jari-jari ini akan menunjukkan arah putarannya, ya, dan jempol ini akan menunjukkan arah medan magnetnya. Ya, ya, jadi kalau kita punya proton, ya, berputarnya ke arah sana, ya, ke arah ini, ke arah sesuai dengan jari tersebut, maka akan timbul medan magnet ke arah jempol. Ya. Nah, aturan tangan ini bisa diterapkan ke gambar yang ada, yang saya tunjukkan di situ, ya, di mana jari-jari ini adalah arah putaran protonnya, dan jempol ini, ya, jempol ini akan menunjukkan arah dari medan magnetnya. Jadi proton yang berputar itu akan menghasilkan satu medan magnet yang disebut dengan spin tadi. Ya. Ya, jadi spin adalah sebuah gerakan fisik berputar dalam sumbunya, serupa dengan spin pada sebuah gangsing atau orang Jawa bilang panggal, ya. Nah, kalau muatan positif proton di sini dia berputar, ya, maka akan timbul medan magnet, ya, di mana kutub utaranya ada di atas dan kutub selatannya ada di bawah. Nah, karena timbul medan magnet ini, ya, maka disebut spin dari proton tersebut memiliki sebuah momen magnetik, ya. Nah, momen magnetik dalam fisika itu digambarkan atau diberi simbol adalah mu, ya, huruf mu, ya. Dan mu ini adalah besaran skalar atau vektor, ya. Bapak Ibu sekalian, mu ini itu kita bisa kelompokkan sebagai besaran yang punya arah atau besaran yang tidak punya arah. Ada yang bisa jawab? Besaran yang punya arah, Pak. Ya, besaran yang punya arah, ya, karena tadi kita lihat sini spin itu arahnya ke atas, ya. Ke atas itu ke arah utara, ya. Jadi mu ini adalah momen magnetik yang menunjukkan momen magnetik yang dibangkitkan oleh spin tadi, ya, dan diberi simbol mu, ya. Dan mu ini adalah merupakan besaran vektor karena dia punya arah, ya. Arahnya adalah dari selatan ke utara. Nah, besarnya momen magnetik ini itu bisa ditentukan dengan rumus ini, ya. Jadi besaran momen magnetik mu itu adalah konstanta giromagnetik dikalikan dengan konstanta Planck, ya, dikalikan dengan bilangan kuantum spin, ya, yang menyatakan momentum sudut atau momentum angular atau momentum dari suatu benda yang berputar, itu I, ya. Ya, jadi benda yang berputar itu akan memiliki momentum, ya, yang arahnya searah dengan spinnya, ya. Dan momentum ini kalau kita kalikan dengan konstanta giromagnetik dan
konstanta Planck ya akan menghasilkan besarnya momen magnetik atau medan magnetik yang dihasilkan oleh spin tersebut ya. Jadi inti atom hidrogen kita bisa analogikan dengan sebuah medan magnet atau sebuah magnet yang kecil sekali. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi proton itu memiliki muatan positif dan muatan positif itu berputar ya. Karena sebuah muatan listrik positif berputar akan menimbulkan medan magnet ya. Nah, medan magnet ini disebut dengan spin ya, yang besarnya kita sebut sebagai momen magnetik ya atau mu ya. Di mana besarnya momen magnetik ini adalah sama dengan gamma atau konstanta gyromagnetik kalikan konstanta Planck dikalikan dengan bilangan kuantum spin yang menyatakan momentum sudut atau momentum angular dari gerakan berputar dari proton tersebut. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Kalau konstanta Planck itu berapa nilainya, Pak ya? Saya juga lupa ya. Kita bisa lihat tanya ke Mbah Google ya. Kita bisa tanya ke Mbah Google konstanta Planck itu besarnya berapa ya, sebentar. Google.com. Ya, kita tanya konstanta Planck. Konstanta Planck. Ya, ini ya. Ada banyak satuannya di sini ya. Nilai konstanta Planck ini ya. Ini besarnya adalah ini ya. Itu untuk satuan joule second ya, atau ini dalam satuan elektron volt second. Ya. Oke, terjawab ya Bapak, Ibu sekalian, besarnya konstanta Planck. Ya Pak, terima kasih. Ya, oke, kita lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Untuk momen magnetik ini, apakah ada korelasinya dengan frekuensi Larmor, Pak? Soalnya di catatan saya, frekuensi Larmor itu sama dengan gyromagnetik kali B0. Ya, betul. Ada, Pak. Ya. Jadi ada korelasinya ya antara konstanta Planck dengan momen magnetik ini dengan frekuensi Larmor. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kalau spin dari proton tersebut ya, salah. Jadi kalau proton yang memiliki spin tersebut kita taruh di dalam suatu medan magnet luar yang besar ya. Jadi B ini adalah medan magnet luar ya. Jadi proton yang berputar tersebut kita letakkan di dalam suatu pengaruh medan magnet yang besar ya. Maka spin ini akan miring ya. Spin ini akan miring ya, dan mereka akan melakukan gerakan presesi ya. Gerakan presesi seperti yang ada di gambar tersebut ya. Jadi akan miring ini, kemudian ini akan berputar. Nah, gerakan putar dari spin ini akan memiliki frekuensi sudut yang disebut dengan omega tadi. Ya. Nah, kita nanti akan bisa mendapatkan frekuensi Larmor dari rumus tadi, ya, rumus momen magnetik tadi. Ya, jadi di sini proton ya yang punya spin tadi kita taruh di satu pengaruh medan magnet yang luar, dia akan melakukan gerakan presesi ya, gerakan seperti gasing ya atau panggal ya, orang Jawa bilang panggal.
Nah, besarnya frekuensi tadi adalah sebanding dengan konstanta giromagnetik ya atau gamma ya, di mana frekuensinya tadi, frekuensi sudut itu omega itu sama dengan gamma dikalikan medan magnet, kuatnya medan magnet luar yang mempengaruhi proton tersebut. Ya, jadi rumusnya di sini adalah ini rumus frekuensi Larmor di sini ya. Omega sama dengan gamma kalikan B0 ya, di mana omega itu sama dengan 2πf kali gamma kali B0 ya, di mana F ya frekuensi di sini ya sama dengan gamma per 2pi kali B0. Nah, di sini untuk 1 Tesla ya, untuk B0 ini dalam satuan Tesla ya, itu adalah frekuensinya adalah 42,577 MHz. Ya, jadi gamma per 2pi ini adalah 42,577 ya, besarnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi ini adalah frekuensi Larmor ya. Ini adalah persamaan frekuensi Larmor ya, di mana frekuensi Larmor itu sama dengan F sama dengan gamma dibagi 2pi kalikan dengan B0. B0 itu adalah besarnya medan magnet luar dalam satuan Tesla. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ada, Pak. Ya, silakan. Untuk hasil yang 42,577 ini adalah satu proton atau satu ini ya, satu kita nyebutnya populasi apa ya? Ya, jadi ini adalah frekuensi dari satu proton ya. Tapi kalau protonnya ada 10 ya semua sama semua sih frekuensinya. Oh, bukan dikalikan jumlah proton ya, Pak? Bukan. Jadi mau 10 mau berapa itu harusnya frekuensinya sama semua. Ya. Baik, Pak, makasih. Tapi karena tadi ada pengaruh homogenitas dari medan magnet ya, mungkin antara proton yang satu dan yang lain frekuensi bisa berubah sedikit. Ya. Tapi secara teoritis harusnya semua proton itu frekuensinya adalah sama. Kalau ditaruh di medan magnet 1 Tesla, ya frekuensinya pasti 42,577 MHz. Ya, baik, Pak, makasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Nah, sekarang inti atom atau nukleus yang bisa digunakan untuk pemeriksaan MRI ya, magnetic resonance imaging ya, atau magnetic resonance MRS itu spektroskopi ya, itu harus memiliki jumlah proton atau neutron yang ganjil ya, sehingga memiliki satu spin yang tidak sama dengan 0 ya, karena kalau spinnya 0 berarti tidak punya momen magnetik ya, jadi tidak ada momen magnetik maka tidak bisa dieksitasi, tidak bisa menghasilkan sinyal NMR ya. Jadi yang inti atom yang bisa menghasilkan sinyal NMR itu adalah yang memiliki jumlah proton dan neutron yang ganjil. Jadi semua inti atom yang memiliki jumlah proton dan neutron yang ganjil itu bisa menghasilkan sinyal NMR. Nah, di sini ada tabel ya, di mana tabel ini menyatakan proton-proton yang bisa menghasilkan sinyal NMR ya. Jadi yang paling banyak dipakai di MRI adalah atom hidrogen pasti ya, dan yang kedua adalah atom fosfor di situ ya. Untuk biasa digunakan untuk spektroskopi atau untuk mendeteksi protein ya dalam organ tubuh manusia. Ya, jadi ini adalah setiap proton di sini, setiap unsur di sini ya itu memiliki konstanta giromagnetik yang berbeda ya. Dan ini ada B0-nya di sini ya, B0 untuk 0,2 Tesla ada sekian, ini untuk 1 Tesla dan ini untuk 1,5 Tesla.
Kalau 2 Tesla ya berarti 3 Tesla berarti ini ya, ini kan 1 Tesla kali 3, kalau 3 Tesla itu berarti sekitar 120 ya MHz. Ya kurang lebih di sini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa yang ada di pasaran itu nggak ada yang 2 Tesla ya, Pak? Adanya dari 1,5 terus langsung ke 3 Tesla. Ya, untuk MRI itu biasa memang mulai dari yang paling kecil adalah 0,068 ya Tesla, kemudian ada 0,2 Tesla ya, kemudian dari situ langsung 1, 1,5, kemudian 3, dari 3 7, dan kemudian ada 11 Tesla ya kalau nggak salah ya paling besar ya. Nah, di sini memang tidak ada yang 2 Tesla, tidak ada yang 2,5 Tesla, itu tidak dibuat oleh pabrik. Nah, cuma alasannya kenapa saya juga belum tahu ya masalahnya kenapa kok tidak dibuat yang 2 Tesla. Tapi kalau dari tebakan saya ya itu karena ada pengaruhnya ke pembuatan komponen-komponen frekuensi radionya ya. Jadi kalau kita punya 1 Tesla itu kan bekerja di frekuensi 40 MHz ya. Nah, kalau kita buat 3 Tesla, yang ada kan 1 Tesla dan 1,5 Tesla ya. Nah, kemudian kalau dari 1,5 kita mau jadikan 3 Tesla itu kan gampang, tinggal dikalikan 2 ya, 3 dikalikan 2 jadi 3 Tesla berarti frekuensinya dari 120, sekian. Ya. Itu yang dugaan saya sih ada pengaruh ke pembuatan hardware-nya. Ya. Tapi itu nanti saya harus cari tahu lagi ya untuk kenapa sih tidak dibuat yang 2 Tesla, tidak dibuat yang 2,5 Tesla. Baik, Pak, makasih. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang untuk 7 sama 11. Suaranya kecil sekali, bisa diperbesar. Oke, baik. Tadi disebutkan kalau misalnya ada yang 7 dan 11 Tesla. Saya tahunya paling besar di Indonesia itu 3 Tesla. Apakah yang 7 dan 11 ini digunakan untuk pemeriksaan MRI atau bagaimana? Terus untuk safety MRI-nya itu seperti apa, Pak? Kalau misalnya emang digunakan untuk pemeriksaan. Terima kasih. Ya, untuk 7 dan 11 Tesla itu saat ini yang saya tahu hanya dipakai untuk research ya, untuk penelitian ya. Dan kalau nggak salah juga hanya bisa dipakai untuk pemeriksaan kepala yang saya tahu ya. Dan untuk safety-nya untuk yang Tesla besar ya 3, 7, 11 itu tidak boleh melakukan pergerakan yang cepat pada saat Anda atau pasien berada di medan magnet utama yang sebesar 7 atau 11 Tesla. Jadi pasien dilarang untuk melakukan gerakan yang cepat seketika ya apabila berada di medan magnet yang besar, karena kalau kita menggoyangkan kepala secara cepat di dalam medan magnet yang 7 Tesla itu dampaknya akan pusing ya dan bisa pingsan ya. Kalau Bapak Ibu mau coba ya cobalah masuk ke MRI yang 3 Tesla, kemudian kepalanya masukkan ke lorongnya dan Bapak Ibu coba geleng-gelengkan kepalanya. Pada saat kepala ada di dalam lorong itu pasti saya jamin Bapak akan sangat pusing. Ya. Dan ada beberapa orang yang bisa pingsan. Ya. Itu baru yang 3 Tesla ya. Jadi kalau yang 7 Tesla atau 11 Tesla itu pasti pengaruhnya akan lebih parah lagi. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk safety-nya, untuk MRI yang Tesla tinggi itu sebaiknya bekerja 2 orang di dalam, ya. Tidak boleh sendiri. Ya.
Soalnya kalau dia ternyata terpengaruh medan magnet dan sampai terjadi pingsan, harus ada teman yang bisa menolongnya. Jadi disarankan untuk Tesla yang tinggi, kalau kita bekerja di dalam, kalau bisa 2 orang, ya, tidak boleh sendiri. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ya, apa yang terjadi pada spin-spin proton yang ada di tubuh manusia apabila tubuh manusia itu tidak mendapat pengaruh medan magnet luar? Ya. Atau kita hanya mendapat pengaruh medan magnet bumi saja yang sangat kecil. Apa yang terjadi? Ya. Jadi pada saat tubuh kita tidak terpengaruh oleh medan magnet luar, ya, maka spin-spin yang ada di proton tersebut, ya, akan mengarah secara acak. Ya. Dengan arah acak tersebut, maka tidak ada medan magnet atau tidak ada momen magnetik yang dihasilkan. Karena spin-spin itu acak arahnya, maka kalau kita jumlahkan momen magnetiknya adalah 0. Ya. Dengan kata lain, ya, dalam keadaan tidak ada medan magnet dari luar, ya, maka tidak ada magnetisasi net dari proton secara kolektif. Atau dengan kata lain, momen-momen magnetik yang terjadi di masing-masing proton itu akan saling meniadakan, ya, sehingga tidak ada momen magnetik total yang dihasilkan oleh sekumpulan proton tersebut. Sampai di sini jelas? Jelas Pak. Ya, jadi kalau tubuh pasien tidak ada pengaruh medan magnet luar, ya, maka tidak ada momen magnetik yang ditimbulkan karena masing-masing momen magnetik proton itu akan saling meniadakan. Dan dalam keadaan seperti ini, itu proton tidak akan bisa dieksitasi, ya, dan tidak bisa menghasilkan sinyal MRI. Nah, sekarang apa yang terjadi bila kumpulan proton yang ada dalam tubuh manusia itu kita masukkan ke dalam pengaruh medan magnet luar yang kuat? Ya. Apabila proton tadi yang ada di dalam tubuh manusia yang acak kita masukkan ke dalam suatu medan magnet yang kuat, ya, maka proton-proton yang memiliki energi yang rendah dia akan searah dengan medan magnet yang luar, yang kuat tersebut. Ya. Dan proton-proton yang memiliki energi yang internal energi yang tinggi, ya, dia akan berlawanan arah dengan medan magnet luar. Namun secara alamiah, ya, jumlah medan magnet jumlah proton yang memiliki energi rendah itu jauh lebih banyak dari proton-proton yang memiliki energi internal yang tinggi atau yang berlawanan arah. Jadi kalau kita totalkan, pasti akan terjadi net magnetisasi dari kumpulan proton ini adalah searah dengan medan magnet utama. Ya, jadi pada saat proton ini yang acak tadi dimasukkan ke dalam suatu pengaruh medan magnet yang luar yang kuat, ya, maka proton-proton yang memiliki energi rendah akan searah dengan medan magnet luar, dan proton-proton yang memiliki energi yang tinggi akan berlawanan arah. Namun secara alamiah, jumlah proton yang memiliki energi yang rendah itu jauh lebih banyak daripada proton yang memiliki energi yang tinggi. Ya. Jadi totalnya semua proton-proton tersebut ini akan menghasilkan suatu magnetisasi neto yang arahnya adalah searah dengan medan magnet luar yang kita sebut dengan M0. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya Pak, lanjut. Oke. Nah, magnetisasi neto ini atau total magnetic resultan yang disebut dengan magnetisasi neto ini yang disimbolkan dengan M, ya,
ini adalah sumber dari sinyal MRI. Ya. Jadi yang jadi sumber dari sinyal MRI adalah ini. Magnetisasi total dari sekumpulan proton di sini. Jadi kumpulan proton yang acak ini apabila kita masukkan ke dalam suatu pengaruh medan magnet luar yang kuat ya, maka akan menimbulkan proton yang searah dengan medan magnet luar ya. Dan ini kalau kita jumlahkan akan menghasilkan magnetisasi neto ini, dan inilah yang akan menjadi sumber sinyal MRI. Oke, ada pertanyaan? Ya, jadi di sini ya, apabila proton tidak ada pengaruh medan magnet luar, maka arahnya akan acak ya, sehingga proton berada dalam suatu medan akan memiliki orientasi yang random ya, dan memiliki tadi magnetisasi tadi 0. Nah, tapi apabila proton tersebut dibawa ke pengaruh medan magnet yang kuat ya, maka ada proton-proton yang memiliki energi tinggi, dia akan berlawanan arah ya, dan proton-proton yang memiliki energi rendah akan searah dengan medan magnet luar. Tapi secara alamiah jumlah proton yang searah dengan medan magnet luar tersebut akan lebih banyak daripada proton yang berlawanan arah dengan medan magnet luar ya. Jadi kalau dijumlahkan, ini yang saling meniadakan antara proton yang energi tinggi dan energi rendah akan saling meniadakan ya. Namun sisanya ada kelebihan proton yang searah dengan medan magnet luar. Nah, ini yang akan menimbulkan magnetisasi dari proton yang akan menjadi sumber sinyal MRI. Nah, kalau kita menggunakan medan magnet 1 Tesla ya, maka jumlah proton yang memiliki arah searah medan magnet itu mungkin hanya ada 1 di sini. Tapi kalau kita naikkan medan magnetnya, maka jumlah proton yang searah dengan medan magnet luar itu akan lebih banyak ya. Maka dari itu makin tinggi kekuatan medan magnet akan menghasilkan sinyal NMR yang lebih kuat ya. Itu secara teoritis ya, secara teorinya. Jadi makin tinggi medan magnet luar ya akan menghasilkan jumlah proton yang lebih banyak ya, dan akan memperbesar sinyal MRI yang dihasilkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Iya, sebelumnya Pak, waktu jadi ini soal frekuensi Larmor. Sebelumnya waktu semester 1, jadi sempat ada tugas dari Menke, ada di jurnal itu, dari jurnal review basic konstruksi. Maaf, Mbak, tolong bisa lebih keras suaranya atau mic-nya lebih dekatkan? Oke, Pak. Udah cukup kedengaran ya, Pak? Kurang keras, kurang. Ya Pak, udah cukup kedengaran belum Pak? Ya, cukup. Gimana Mbak Fatih? Ya, jadi waktu semester 1 sempat ada di jurnal Pak untuk frekuensi Larmor, dia di depannya ada tanda minus gitu, tapi untuk rumusnya tetap koefisien giromagnetik dikali D0. Itu kalau frekuensi Larmornya ada tanda minusnya itu, apakah ada hubungannya dengan proton yang searah ke B0 atau yang paralel atau yang anti paralel tadi Pak? Terima kasih. Terus terang saya belum pernah menemukan frekuensi Larmor dengan negatif ya. Saya terus terang belum pernah menemukan.
Mungkin kalau Mbak Fati ada jurnalnya, mungkin bisa di-share ke saya untuk saya lihat ya. Kalau secara umum biasanya kalau frekuensi negatif itu biasa memiliki beda fase yang berlawanan ya. Jadi fasenya bedanya 180 derajat ya. Itu kalau biasa frekuensi negatif ya. Ya, tapi saya nggak tahu di sini. Mungkin kalau Mbak Fati ada jurnalnya, mungkin bisa di-share ke saya. Nanti saya pelajari dulu, ya, Mbak. Baik, Pak. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Tadi kan dikatakan ya jika ada proton yang paralel itu dengan sebanding dengan kekuatan magnet, maka dia akan meningkatkan lebih banyak signal to noise SNR-nya. Ya, ini. Nah, artinya si yang dua ini adalah menjadi sinyal. Nah, yang noise yang N-nya ini yang mana ya Pak? Kalau misalnya kita lihat di sini gitu loh Pak. Yang noise-nya ini Pak. Ya, noise ini nih di sini nggak akan kelihatan, tapi noise ini biasa berasal dari komponen-komponen elektronik ya di MRI ya, gitu. Ini dari kepekaan dari coil ya, kemudian noise ini bisa dihasilkan dari komponen-komponen elektronik yang ada di MRI, Pak. Oh, artinya itu semua menghasilkan noise gitu, Pak? Ya, jadi komponen elektronik yang ada di MRI semua itu sebagai penghasil noise ya, dan juga ya sebagian dari kondisi kelistrikan yang ada di udara itu bisa menghasilkan noise ya. Tapi di sini dengan makin tingginya medan magnet ini, maka yang akan naik adalah S-nya, signalnya. Karena ini jumlah proton yang searah ini lebih besar daripada yang 1 Tesla ya. Jadi signalnya ini akan makin kuat. Oke. Terus satu lagi Pak, ya, pada gambaran MRI itu kan saya dapat informasinya kalau SN kita mengutak-atik parameternya, terus akan ada aturan selama STNR-nya tidak kurang dari 75%, maka gambaran bagus. Itu dipengaruhi oleh apa ya Pak? Maksudnya 75% itu dari mananya gitu? Ya, jadi kalau noise dan sinyal dan noise perbandingannya 1:1 itu adalah 1 ya, atau 100% ya. Nah, yang bagus sebenarnya adalah SNR itu lebih besar dari 1, itu yang bagus ya. Nah, tamu dalam pemeriksaan MRI itu tadi masih bisa diizinkan apabila SNR itu sampai di batas 75%, itu masih bisa ditoleransi. Ya. Maksudnya itu, Mbak. Oh, baik. Makasih, Pak. Oke. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Jadi kesimpulannya di sini ya. Maka spin dari proton itu akan terdistribusi, akan memiliki 2 tingkat energi ya. Yang diperbolehkan ya. Nah, itu distribusinya mengikuti rumus Boltzmann di sini ya. Delta E sama dengan mu kali B ya. Itu tergantung dari konstanta dari Boltzmann di sini ya. Di mana konstanta distribusi Boltzmann itu sama dengan E atau bilangan natural ya, minus ya delta E dibagi dengan KT, ya. Di mana delta E-nya itu sama dengan mu kali B. Ya. Nah, jadi setiap proton yang ada di tubuh manusia itu bisa memiliki 2 energi, ya, energi tinggi, ya, atau energi rendah di sini. Dan besarnya itu jumlahnya akan mengikuti distribusi dari Boltzmann di sini. Jadi setiap proton ya apabila ditaruh di suatu medan magnet luar itu hanya mungkin memiliki 2 orientasi saja, yaitu searah atau paralel atau anti paralel. Ya.
Nah, yang antiparalel ini berarti adalah proton yang memiliki energi yang lebih besar daripada proton yang lain. Nah, di sini juga medan magnet luar yang lebih kuat ya akan menghasilkan pemisahan energi yang lebih besar, yaitu perbedaan populasi yang lebih besar akan menghasilkan sinyal yang lebih kuat. Jadi, makin besar delta E ini makin besar ya, maka jumlah proton di sini akan yang searah juga akan makin besar. Maka dampaknya adalah signal to noise-nya akan makin besar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan? Mau bertanya? Ya, silakan. Di poin nomor 3, medan magnet luar yang lebih kuat menghasilkan pemisahan energi yang lebih besar. Perbedaan populasi yang lebih besar akan menghasilkan signal yang lebih kuat. Namun bagaimana kondisinya, Pak? Jika misalnya medan magnet yang lebih kuat itu jauh lebih banyak dari medan magnet yang lemah, apakah itu juga akan menghasilkan energi yang baik karena perbedaan populasi yang besar tersebut? Gini, Pak. Jadi medan magnet yang lebih kuat ya itu maksudnya antara 1 Tesla ya dengan 1,5 Tesla dengan 3 Tesla ya. Maka yang 3 Tesla ini maka yang 3 Tesla ini yang 3 Tesla ini itu akan menghasilkan ini lebih banyak ya. Nah, secara alamiah ya, itu pasti yang proton-proton yang memiliki energi rendah ini jauh lebih besar daripada proton yang memiliki energi tinggi. Itu sudah hukum alam ya. Jadi nggak mungkin terjadi proton-proton yang memiliki energi tinggi itu jauh lebih besar daripada proton yang memiliki energi rendah. Jadi kalau makin tinggi medan magnet luar yang diberikan ya, maka akan mengakibatkan jumlah proton yang memiliki arah spin searah dengan medan magnet luar itu akan jauh lebih banyak. Dengan makin banyaknya ini ya, maka sinyal tadi akan semakin besar. Mungkin terjawab jawabannya, pertanyaannya, Pak? Iya, Pak. Terjawab, Pak. Ya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ya, kalau kita sudah memiliki proton, kita masukkan ke dalam satu medan magnet luar, ya. Kemudian proton ini akan searah ya dengan medan magnet luar, ya. Dan jangan lupa proton yang berada di pengaruh medan magnet luar itu akan melakukan gerakan apa tadi, Bapak Ibu? Proton yang berada di dalam suatu pengaruh medan magnet luar akan melakukan gerakan apa? Presisi. Ya, presisi. Ya. Ya, jadi proton tersebut akan melakukan gerakan presisi dengan frekuensi Larmor yang ditentukan tadi dengan persamaan frekuensi Larmor. Nah, dalam keadaan seperti ini, itu proton tidak menghasilkan sinyal apapun. Ya. Jadi, proton hanya melakukan gerakan presisi, ya, dengan frekuensi tertentu, tapi tidak membangkitkan sinyal apapun. Nah, pertanyaannya bagaimana agar proton ini bisa menghasilkan sinyal sehingga bisa dideteksi oleh coil di alat MRI. Karena apabila tidak ada sinyal yang dihasilkan, maka MRI tidak bisa menghasilkan gambar. Nah, caranya agar proton tadi bisa menghasilkan sinyal, ya, maka proton tersebut harus dilakukan eksitasi atau harus dirangsang sehingga bisa menghasilkan sinyal NMR tadi. Sinyal yang disebut dengan sinyal Nuclear Magnetic Resonance. Nah, caranya adalah proton tersebut harus dilakukan eksitasi. Nah, bagaimana cara melakukan eksitasi? Ya, caranya adalah dengan memancarkan suatu gelombang elektromagnetik
yang memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi Larmor dari gerakan presesi proton. Jadi cara mengeksitasi proton ya yang berada dalam medan magnet yang medan magnet luar tersebut adalah dengan memberikan energi gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi Larmor dari proton tersebut. Di mana tadi frekuensi Larmor itu ditentukan oleh persamaan omega sama dengan gamma kali beta kali B. B ini adalah medan magnet luar. Nah, dengan memberikan sinyal elektromagnetik dengan frekuensi yang sama, maka proton-proton yang tadi searah dengan medan magnet, ya proton-proton yang tadi searah medan magnet, dia akan menerima energi, ya, dia akan menerima energi dari gelombang elektromagnetik tadi, sehingga energinya meningkat dan ini akan berubah arah menjadi terbalik. Nah, besar peningkatan energinya itu adalah disebut dengan delta E, ya, itu sama dengan rumus konstanta Planck kali frekuensi. Ya, jadi caranya agar proton itu bisa menghasilkan sinyal elektromagnetik yang ditangkap oleh koil, itu proton tersebut harus dilakukan eksitasi. Ya. Eksitasi caranya bagaimana adalah dengan memberikan energi gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi Larmornya. Nah, jadi landasan yang telah diletakkan melalui pemberian medan magnet eksternal akan diperoleh proton yang diperlukan untuk pencitraan. Ya. Tapi proton tersebut belum bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ya. Nah, caranya agar proton tersebut bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik atau menghasilkan sinyal yang bisa ditangkap oleh MRI untuk diolah menjadi gambar, maka proton tersebut harus dilakukan eksitasi. Nah, eksitasi bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan memberikan energi pada atom hidrogen, ya, dengan tujuan untuk mengganti beberapa atau semua kelebihan proton paralel ke arah antiparalel yang menyerap energi. Sinyal elektromagnetik tadi dimatikan, ya, maka proton yang tadi menyerap energi, dia akan kembali lagi ke kondisi awalnya dengan memancarkan sinyal MR yang disebut dengan sinyal echo. Nah, sinyal inilah yang nanti akan diolah oleh MRI dan diubah menjadi gambar. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak, Pak. Ya. Ya, jadi sini jelas ya bagaimana sinyal MRI itu bisa terbangkitkan, ya, itu dengan cara mengeksitasi proton tadi dengan memberikan energi gelombang elektromagnetik dengan frekuensi Larmor yang sama dengan frekuensi presesi dari proton. Nah, pada saat gelombang elektromagnetik itu diberikan, ya, pada saat gelombang elektromagnetik ini diberikan, ya, maka proton yang tadinya searah akan menyerap energi dan menjadi berlawanan arah. Namun pada saat gelombang elektromagnetik dimatikan, ya, maka proton yang tadinya menyerap energi ini akan kembali ke kondisi semula dengan membangkitkan sinyal echo. Nah, ini disebut dengan sinyal MRI. Ya. Nah, sinyal inilah yang akan ditangkap oleh koil, ya, untuk diubah menjadi gambar. Nah, sekarang pertanyaannya,
ada beberapa persyaratan untuk melakukan suatu eksitasi. Ya. Jadi energi yang akan digunakan untuk melakukan eksitasi dari proton tersebut harus memenuhi syarat. Pertama, harus memiliki sifat magnetik. Kemudian harus diberikan tegak lurus terhadap arah M atau arah momen magnetik dari proton tersebut. Dan yang ketiga adalah memiliki frekuensi presesi yang sama dengan frekuensi presesi proton, ya, dan memiliki amplitudo yang sesuai. Ya. Nah, ini ada 4 syarat yang harus dimiliki oleh energi yang akan digunakan untuk mengeksitasi proton tersebut. Nah, energi yang memiliki 4 sifat ini adalah gelombang elektromagnetik. Ya. Karena gelombang elektromagnetik dia memiliki sifat magnetik dan sifat listrik. Nah, yang akan berpengaruh di sini adalah sifat magnetik atau medan magnetik yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik. Dan kemudian gerakan atau getaran medan magnetik itu harus tegak lurus terhadap arah M, ya. Dan kemudian gelombang elektromagnetik tersebut harus memiliki frekuensi presesi yang sama, ya. Dan amplitudo dari gelombang elektromagnetik tersebut akan menentukan besarnya sudut simpangan proton. Jadi kalau amplitudonya cukup besar, ya, maka simpangannya tadi akan menjadi 120 derajat, ya, akan dari tegak begini, ya, tegak akan membalik seperti ini. Tapi kalau energi atau amplitudonya tidak terlalu besar, mungkin dia hanya akan 90 derajat, ya, atau bahkan akan hanya cuma 45 derajat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk yang tadi Pak, coba Pak yang gambar sebelumnya Pak. Tadi kan Bapak bilang itu ada gelombang yang istilahnya frekuensinya itu 4 ya Pak ya. Yang frekuensi gelombang elektromagnetiknya ada 4 ya Pak ya. Itu ada kemungkinan tumpang tindih nggak Pak 4 frekuensinya itu Pak? 4 frekuensi yang mana ya? Yang dari proses tadi eksitasi Pak. Ya. Untuk melakukan eksitasi, ini ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh energi yang akan diberikan ke proton tersebut. Yaitu pertama, energi tersebut harus memiliki sifat magnetik. Ya. Nah, ini dipenuhi oleh gelombang elektromagnetik tadi, ya, karena gelombang elektromagnetik kan merupakan getaran medan listrik dan medan magnet. Nah, yang akan berinteraksi dengan proton di sini adalah hanya besaran medan magnetnya saja. Nah, kemudian arah getaran dari medan magnet tersebut itu harus tegak lurus terhadap momen momen magnetisasi dari proton. Jadi kalau di sini, ya, di gambar yang sini mana? Ya, di gambar ini kan arah medan magnetnya kemana? Arah momennya mana? Ke atas kan ya Pak? Karena ini kan semua, ya. Jadi momen magnetnya ke atas. Nah, maka kalau ini akan dieksitasi oleh gelombang elektromagnetik, ya, gelombang elektromagnetiknya arahnya harus gimana? Itu harus gelombang medan magnetnya itu harus tegak lurus, ya, harus ke arahnya adalah mendatar, ya. Jadi getaran medan magnetnya harus mendatar, ya, atau begini. Ya. Nah, ini ada getaran medan listriknya di sini. Ya, jadi getaran medan magnetnya itu harus diberikan tegak lurus terhadap M di sini, baru nanti ini bisa menangkap energi dan berubah menjadi terbalik. Ya. Jadi bukan 4 frekuensi, tapi ini 4 karakteristik, ya. Jadi pertama harus memiliki medan magnetik, kemudian arah getaran medan magnetnya harus terhadap M0 ini harus tegak lurus. Kemudian frekuensinya sama dengan frekuensi presesi, ya, dan memiliki amplitudo yang cukup kuat, ya, untuk membalik ini 180 derajat atau 90 derajat
atau 45 derajat, atau mungkin yang lebih kecil, mungkin 20 atau 10 derajat. Jadi makin besar amplitudonya, ya, maka akan energi makin besar dan dia bisa membalikan spin ini dari arah 0 menjadi 180 derajat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Jelas ya, Pak? Iya, Pak. Makasih, Pak. Jadi bukan 4 frekuensi, tapi adalah 4 karakteristik yang harus dimiliki oleh energi elektromagnetik yang akan diberikan untuk mengeksitasi proton dari atom hidrogen. Nah, sekarang ini adalah gambaran makroskopik ya. Jadi M ini itu hanya satu proton atau sekumpulan proton yang saya tanya? Sekumpulan proton. M0 ini adalah sekumpulan proton. Jadi ini mungkin ada jutaan atau ribuan, mungkin jutaan ya, atau ratusan juta proton yang ada di tubuh manusia ini, total akan membangkitkan momen magnetik adalah M0 ini. Karena proton ini ditaruh di medan magnetik luar yang besarnya BO ya. Nah, ini M0 ini adalah merupakan kelebihan dari proton yang memiliki arah paralel ya, terhadap medan magnet utama. Ya. Jadi ini adalah kumpulan dari semua proton yang ada di dalam objek ya, atau di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian kalau kita berikan energi ya, kita gunakan energi yang memiliki karakteristik seperti yang saya sebutkan tadi, 4 karakteristik itu, dan gerakan dari arah getaran dari medan magnetik ada tegak lurus dari M, ya, maka proton ini akan menyerap energi dan garis momen magnetik ini akan menyimpang. Ya. Nah, menyimpang ini bisa 90 derajat, bisa 180 derajat, atau bisa dari arah sudut yang lain. Nah, besaran penyimpangan ini adalah sesuai dengan besarnya energi yang diberikan, di mana besarnya energi yang diberikan ke dalam sistem proton ini adalah sebanding dengan besarnya amplitudo dari gelombang elektromagnetik yang diberikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kemudian pulsa RF yang diberikan di sini, ya, itu harus memiliki frekuensi Larmor yang sama, ya, dengan frekuensi presesi dari M0 tersebut, yaitu sama dengan omega sama dengan gamma kali B0, ya, atau F sama dengan gamma per 2pi kali B0. Nah, untuk satu atom hidrogen di medan magnet 1 Tesla, yaitu frekuensi Larmor yang diberikan harus 42,577 MHz. Nah, kemudian pertanyaan, besarnya penyimpangan ini apa yang menentukan? Ya. Jadi besarnya sudut penyimpangan M0 ya, dalam contoh ini adalah sebesar 90 derajat dari bidang longitudinal ke bidang XY, itu adalah tergantung dari integral amplitudo terhadap waktu dari pulsa RF yang diberikan. Jadi energi yang diberikan ke dalam sistem proton ini akan sebanding dengan amplitudo dari gelombang radiofrekuensi yang diberikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat frekuensinya, ini saya tunjukkan lagi tabel yang tadi yang menyatakan frekuensi dari masing-masing atom ya, tergantung dari besarnya medan magnet luar yang diberikan. Ya, jadi di sini besarnya sudut penyimpangan dari arah M0 itu ya, itu adalah tergantung dari integral amplitudo terhadap waktu dari pulsa RF tersebut. Jadi kalau energi ini cukup besar ya, maka M ini akan menyimpang 90 derajat. Ya. Tapi kalau lebih besar lagi, bahkan M ini bisa menyimpang ke arah sebaliknya atau 190 derajat. Nah, pada saat ini menyimpang, maka
vektor ini tetap juga akan berputar di dalam bidang XY ini dengan frekuensi yang sesuai dengan frekuensi Larmornya. Nah, apabila gelombang eksitasi yang merah ini akan dimatikan ya, maka setelah ini menyimpang dan berputar di sini, maka lambat laun dia akan kembali lagi berputar sambil kembali ke keadaan semulanya. Nah, pada saat momen magnetik yang ini berputar ke arah kondisi awalnya, mereka akan memancarkan frekuensi tadi, gelombang radio dengan frekuensi yang sama dengan gelombang radio yang dipancarkan ya, yang akan ditangkap oleh koil. Nah, ini contoh ya. Di sini ini ada banyak proton di sini ya. Pada saat diberikan gelombang radio, maka proton ini akan menyerap energi ya. Semakin lama gelombang radio diberikan ya, maka ini akan menyimpang sampai dengan 90 derajat di sini. Nah, besarnya amplitudo itu akan menyatakan besarnya simpangan ya. Jadi kalau amplitudonya kecil, mungkin menyimpangnya hanya 45 derajat. Lebih besar dia akan 180 derajat. Makin besar lagi menjadi 180 derajat. Nah, apabila tadi protonnya adalah ke arah sumbu X, kemudian kita berikan sinyal 180 derajat lagi, maka ini akan bergerak ke arah sebaliknya sehingga berlawanan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Apakah besaran dari amplitudo ini mempengaruhi dari spin echo, gradien echo gitu-gitu, Pak? Ya, jadi setiap sekuen itu nanti Bapak Ibu juga harus menentukan besarnya energi ya, besarnya. Tapi mungkin kalau di MRI amplitudo kayaknya nggak terlalu banyak diatur ya. Yang lebih diatur adalah durasinya ya. Berapa lama sinyal ini diberikan ke proton. Makin lama itu maka energinya makin besar, maka simpangannya juga makin besar. Apakah pertanyaannya terjawab? Jadi besarnya simpangan tadi, gimana, Mbak? Saya harus baca-baca dulu. Ya. Jadi besarnya simpangan tadi, ya, besarnya simpangan dari proton, momen magnetik proton itu ditentukan pertama adalah amplitudo, ya. Amplitudo dari gelombang RF, seberapa besar gelombang RF yang diberikan, dan yang kedua ada durasinya. Berapa lama gelombang RF ini diberikan. Makin lama gelombang RF diberikan, maka besarnya energi yang diberikan ke proton makin besar, ya, maka simpangannya itu akan makin besar. Jadi ada dua hal yang menentukan simpangan adalah besarnya amplitudo dan besarnya lamanya suatu pulsa diberikan. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau masih bingung, tolong baca di buku saya, kalau nggak salah di bab 2 ya, itu dibahas mengenai ini semua. Coba, Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan, Mbak. Tadi kata Bapak amplitudonya semakin besar, radiofrekuensinya waktunya akan lebih lama juga. Enggak, bisa salah satu. Jadi untuk menyimpangkan momen magnetik spin itu lebih besar, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah memperbesar amplitudo, ya. Itu akan memberikan energi yang lebih besar, maka penyimpangannya makin besar. Atau yang kedua adalah dengan amplitudo yang sama tapi diberikan waktunya lebih lama.
Dengan waktu lebih lama juga makin besar energi yang diberikan, maka penyimpangan spinnya akan makin besar. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini kayaknya udah mendekati jam 9 ya. Jadi kita udah bahas tadi adalah sifat dari proton ya. Kemudian pengaruh proton terhadap medan magnet luar ya. Pengaruh medan magnet luar terhadap proton ya. Kita udah bahas ya. Kemudian ya, yang tadi kita udah bahas adalah proton tersebut ya, seperti apa sifatnya, kemudian ada bilangan spin dan sebagainya ya, memiliki momen magnetik ya. Kemudian kita sudah bahas juga pengaruh dari medan magnet luar yang diberikan ke proton apa. Jadi proton yang akan masuk ke medan proton yang mendapatkan pengaruh medan magnet luar akan melakukan gerakan presesi ya, akan beresonansi ya, dengan melakukan gerakan presesi tadi yang memiliki suatu frekuensi Larmor tertentu. Ya. Nah, kemudian gerakan presesi tadi itu belum bisa menghasilkan apapun. Ya. Nah, bagaimana agar proton ini bisa terdeteksi? Maka proton ini harus dieksitasi. Ya. Nah, caranya mengeksitasi bagaimana adalah dengan memberikan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi Larmor. Nah, makin besar energi yang diberikan, ya, maka simpangan dari momen magnetik tadi akan makin besar. Nah, besarnya simpangan ini ditentukan oleh dua hal, yaitu besarnya amplitudo dari gelombang elektromagnetik atau dengan lamanya durasi pulsa elektromagnetik yang diberikan. Jadi makin lama, maka energi yang diberikan makin besar dan simpangan dari proton tersebut akan makin besar. Atau kalau periodenya sama, ya kita bisa besarkan amplitudonya. Ya. Makin besar amplitudonya, ya maka akan makin besar energinya, maka arah simpangan dari proton tersebut akan makin besar. Ya, itu tadi kita sudah membahas sampai dengan tahap eksitasi. Ya. Nah, mungkin minggu depan akan kita bahas setelah eksitasi adalah resepsi, ya. Bagaimana proton tersebut memancarkan kembali energi yang sudah ditangkapnya dan kemudian bisa ditangkap oleh koil pesawat MRI. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Izin bertanya Pak. Silakan. Pada parameter MRI kan ada mengatur flip angle Pak. Ya. Berarti kita di situ adalah mengatur amplitudo atau apa yang maksudnya atau berapa besar sudut yang dihasilkan dari proses eksitasi itu ya Pak ya? Ya, jadi di MRI memang kita bisa mengatur flip angle. Nah, sudut simpangan. Nah, pada saat kita mengatur flip angle tadi, maka MRI itu secara otomatis akan menentukan amplitudo dan durasinya. Nah, itu bisa tergantung dari sekuen yang dipakai, bisa memperbesar amplitudo, ya, atau bisa memperbesar dari durasi dari sinyal tersebut, sinyal RF tersebut. Nah, itu yang mengatur otomatis adalah MRI-nya. Jadi kita di sini tidak bisa mengatur amplitudo dan durasinya, tapi kita hanya atur adalah berapa flip angle-nya. Nanti otomatis MRI akan menghitung sendiri untuk menghasilkan pulsa RF dengan amplitudo dan periode yang sesuai untuk mencapai flip angle tersebut. Berarti ada ukuran tertentu untuk amplitudo ke flip angle ya Pak? Ya, jadi kita hanya menentukan flip angle-nya, nanti MRI sendiri yang akan menentukan berapa amplitudonya dan berapa durasinya. Baik Pak, terima kasih Pak.
Oke, dari kelas reguler mana nih suaranya? Kok nggak ada suaranya? Halo? Dari kelas reguler nggak ada suaranya nih. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Pak, nanya lagi Pak. Mengenai suara akustik yang dihasilkan oleh MRI Pak. Ya. Itu hubungannya sama amplitudo bagaimana ya Pak? Suara akustik yang ditimbulkan MRI tidak ada hubungannya dengan gelombang elektromagnetik di sini, tapi nanti waktu kita bahas adalah gradien. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akan matikan share screen saya ya. Gimana nih cara matiin stop presenting? Ya. Mohon maaf Pak, mungkin teman-teman udah ada yang screenshot belum ya? Sebentar ini. Ya, ada yang mau screenshot ya. Sebentar. Sebentar nih kok. Nggak bisa di ini ya. Oke, semua nyalakan kamera. Sorry, ini saya ya, oke. Ini posisinya sudah paling maksimal atau belum? Paling besar berapa sih? 50 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali 1, 2, 3, 9, 45, 45, 46, ya 50. Berarti ada 10 yang nggak kelihatan. Oke, Bapak Ibu sekalian, lihat ke kamera, saya akan screenshot juga. Ya, 1, 2, 3. Nah, coba saya cek dulu hasilnya. Pen. Ya, oke. Ya, sudah di screenshot juga dari mahasiswa? Sudah, Pak. Ya. Oke, kalau demikian, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas kehadirannya pada malam ini. Ya, tolong nanti ketua kelas ya memberikan daftar hadirnya ke saya ya dari programnya reguler dan ahli jenjang. Ya, tolong berikan ke saya via WhatsApp ya. Dan kita akan ketemu lagi hari Selasa malam ya. Hari Selasa malam di jam yang sama, jam 7, kita akan bahas lanjutannya yaitu mengenai relaksasi ya, bagaimana kita menangkap tadi gelombang energi yang sudah diserap oleh proton tadi waktu proses eksitasi dan nanti akan dipancarkan kembali oleh proton pada proses relaksasi, dan inilah yang akan menjadi sumber sinyal bagi pencitraan MRI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat malam, salam sehat selalu. Sampai ketemu di hari Selasa minggu depan. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.